Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial, pesta pernikahan anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyayangkan hal tersebut karena batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang adalah 19 tahun. Pesta pernikahan antara sepasang anak perempuan dan laki-laki di Praia Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Anak perempuan berusia 15 tahun menikah dengan anak laki-laki berusia 17 tahun dirayakan dengan meriah. Pesta pernikahan ini mengundang komentar negatif dari warganet yang menyayangkan adanya pernikahan anak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan juga menyoroti peristiwa ini. Ia prihatin terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termasuk daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun, baik bagi pengantin perempuan maupun laki-laki. Sementara itu, polisi dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Lombok sedang menyelidiki pernikahan anak yang terjadi di daerahnya. Pihaknya juga akan memeriksa kondisi psikologis pengantin anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Erlinda selaku pemerhati anak. Selamat siang Bu Erlinda. Ya, selamat siang Mas Camar. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bu Erlinda, ini melihat situasi dan kondisi dari anak-anak di bawah umur yang melaksanakan pernikahan di Lombok Tengah. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang permasalahan pernikahan usia anak ini sangat kompleks ya, karena perpaduan antara faktor kemiskinan, pendidikan, sosial budaya, apalagi kita tahu di Lombok ini budayanya, yang dalam tanda kutip budaya kami sampaikan, ada yang namanya budaya kawin lari ini juga yang sangat-sangat menyebabkan bagaimana perkawinan usia anak ini sangat tinggi seperti yang sudah disampaikan Ibu Wamen ya. Nah, fenomena yang hari ini kita bisa lihat di mana ada adik-adik kita baru menginjak usia SMP dan SMA dan faktanya bahwa mereka ini ada putus sekolah. Nah, ini yang menjadi panjang ya, PR panjang kita bagaimana mencegah dan bagaimana penanganannya. Tapi jika saya ditanya, Kak Erlinda, bagaimana melihat sudah terjadi pernikahan seperti ini? Apalagi sahabat kami juga melaporkan ya dari LPA Mataram, orang tuanya tindak pidana. Kami hanya ingin menitipkan bahwa harus melihatnya ini secara bijaksana. Helikopter view-nya harus bisa dilihat. Karena fakta yang kami juga dapatkan bahwa para orang tua ini sebenarnya sudah mempunyai upaya ya agar kedua adinda ini tidak terjadi menikah. Namun ternyata dari pihak laki-laki adik kita ini dibawa lari, dalam arti kata seperti yang sudah saya sampaikan, budaya membawa lari, kawin lari pada pihak perempuan ini sudah menjadi tradisi di sana. Nah, ini yang menyebabkan pada akhirnya para orang tua dan orang dewasa di sekitar Ananda ini tidak mampu untuk bagaimana caranya menunda. Begitu Mas Camar. Baik, Bu Erlinda, di video juga kita bisa lihat bahwa anak-anak ini cukup antusias, bahkan tertawa dan tersenyum. Apakah ini ada indikasi bahwa mereka sebetulnya tidak paham resiko masa depan yang dilakukan apabila mereka melaksanakan pernikahan? Betul sekali, betul sekali. Mereka tidak paham bahwa dunia pernikahan itu bukan hanya bersenang-senang dalam arti kata, oh mereka bisa bercanda senda gurau dan hanya melakukan hubungan seksual seperti yang mereka harapkan, ya kan? Tapi di sini memang inilah minimnya yang saya sampaikan bahwa karena pendidikan ya, otomatis literasi mereka juga minim, bagaimana pola pikir mereka juga minim. Yang kami khawatirkan, kenapa undang-undang pernikahan itu kita sampai naikkan ya batas usianya pada undang-undang perlindungan anak usia anak 18. Tapi bagaimana caranya undang-undang pernikahan 19 yang minimal untuk perempuan. Kenapa? Karena reproduksi bagaimana sel telur itu nanti bisa dibuahi itu harus pada waktunya. Belum lagi secara psikologi mental pada saat misalnya ada masalah pada
pada saat kehamilan, pada saat melahirkan, pada saat punya anak. Belum lagi permasalahan kesehatan lainnya. Pada saat yang tadi sudah saya sampaikan, telur belum bisa dibuahi dan ternyata ada potensi penyakit kelamin lainnya, belum lagi stigma hari ini yang diterima oleh adik-adik kita ini boleh dikatakan sudah mereka rasakan ya, bagaimana Ananda yang perempuan ini terguncang emosionalnya pada saat membaca dari komentar-komentar netizen ya. Nah, ini yang kami harapkan bahwa kami meminta dengan sangat akan diasistensi oleh Kementerian PPA, KPAI, serta di Dinas OPD yang ada ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial dan sebagainya, karena ini sudah terlanjur terjadi pernikahan, pendampingan kepada keluarga rentan ini harus. Dan yang paling utama Mas Camar, potensi mereka mempunyai anak stunting jika dilakukan hari ini mereka hamil ya, misalnya Ananda ini hamil, ini sangat-sangat rentan dengan stunting. Pasti. Kenapa? Karena sang anak belum cukup. Tadi saya sampaikan belum cukup, ditambah lagi secara ekonomi kita juga paham ya, Ananda berdua juga bukan kalangan yang misalnya seorang anak kaya raya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami berharap ini menjadi atensi dan kalaupun memang ada tindak pidana di sana, kami berharap orang tuanya bisa didampingi dan terjadi nanti diversi atau restoratif justice atau bagaimana caranya ya, karena kedua anak ini butuh pendampingan orang tuanya juga. Namun orang tuanya ini wajib didampingi para psikolog. Kalau misalnya di sana tidak ada psikolog, pendamping keluarga itu wajib Mas, karena hari ini kita semua kan terfokus pada mereka ya. Oke, Mbak Erlina, ini kalau kita lihat banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk cukup menarik yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan situasi ekonomi, kemudian juga peran budaya lokal. Apakah menurut Anda peran budaya lokal ini menjadi lebih dominan dibandingkan dengan edukasi formal? Iya, pada hari ini kita boleh dikatakan tersandera, ya, tersandera dalam tanda kutip dengan budaya lokal yang buruk. Kami katakan tidak semua budaya itu buruk ya. Kalau kami mengatakan sebenarnya ini bukan budaya, ini adalah perilaku yang dilegalkan, yang dianggap sebagai budaya. Ini yang kami ingin sampaikan. Kenapa? Karena kawin lari, memaksa ya untuk pernikahan yang seperti ini kan pada akhirnya bagaimana tokoh agama, tokoh masyarakat kan tidak mampu karena dianggap ini sudah turun-temurun. Nah, sandera inilah yang harus kita putus mata rantainya, harus kita patahkan dengan apa? Pendekatan edukasi, pendekatan yang namanya pendidikan secara terintegrasi dengan kurikulum ya, dan penegakan hukum. Suka tidak suka, kita harus bisa mengatakan kepada para orang tua yang mereka takut dengan hukum ini, termasuk juga yang memberlakukan budaya buruk seperti ini, bahwa ini ada undang-undang perlindungan anak dan ini ada pidananya, bukan hanya sanksi sosial, bukan hanya sanksi yang lainnya, tapi ini pidana loh. Tapi hari ini kan kita paham penegakan hukum terhadap pidana ini kan tidak bisa kita lakukan ya dengan berbagai macam alasan dan tantangan yang ada. Tapi sekali lagi untuk permasalahan yang Ananda ini ya, yang ada di Lombok ini, kami ingin mengatakan bahwa kita tidak serta-merta harus tindak pidana ini kita berikan kepada orang tua, karena efek dari semua yang telah terjadi ini akan sangat panjang. Oleh karena itu yuk minimize-nya seperti apa. Artinya kita boleh announce kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini ada pidananya, buktinya telah telah dilaporkannya ke Polres tempat ya kan. Nah, artinya yuk para orang tua pahami. Dan tapi kami yakin ya, sebagian besar para orang tua khususnya di daerah Lombok sana, mereka memang sangat tidak paham bahwa ini ada tindak pidana jika mereka melakukan. Apalagi Mas Camar, kami hanya ingin mengingatkan juga yang harus kita berikan penegakan hukum adalah orang tua yang sengaja menikahkan anaknya akibat apa? Terhimpitnya ekonomi, dalam tanda kutip kan seperti dijual ya anak mereka yang kita banyak temui hari ini ya. Nah, itu yang kami katakan wajib orang tuanya ini jika tidak bisa diedukasi, mereka harus bertanggung jawab secara pidana. Oke, baik. Tadi Anda sampaikan Mbak Erlina bahwasanya penegakan hukum harus dilakukan meskipun dalam situasi ataupun juga konteks adat.
kadang-kadang kita melihat bahwa adanya kontradiktif antara pemahaman adat yang menurut mereka perlu dilestarikan dengan undang-undang ataupun regulasi resmi di negara kita. Bagaimana ditegakkannya undang-undang perlindungan anak dan juga undang-undang perkawinan dalam konteks adat ini? Iya, otomatis dengan tantangan yang ada, kita suka tidak suka harus berkomunikasi. Berkomunikasi dengan siapa? Para OPD di sana ya. Misalnya gubernur, wali kota, camat, dan bersama anggota DPRD di lingkungan tersebut. Ditambah lagi, libatkan tokoh masyarakat, libatkan tokoh adat, libatkan tokoh agama. Karena apa? Di Indonesia, kerangka hukum yang paling harus kita hormati adalah kerangka hukum, kerangka yang harus kita hormati itu adalah kerangka hukum. Ya, saya koreksi. Yang nomor satu kita kedepankan adalah kerangka hukum. Artinya pada saat ada instrumen hukum adat, dengan sendirinya hukum adat ini tidak bisa diberlakukan. Nah, oleh karena itu, pendekatan kepada tokoh adat, pendekatan kepada tokoh masyarakat ini yang paling utama. Termasuk juga bagaimana satu persepsi, satu perspektif dari OPD terkait, dari anggota DPRD, ya, termasuk dari perangkat-perangkat yang ada, ini satu perspektif bagaimana menyelamatkan anak-anak kita dari jeratan tadi, tersandranya adat ataupun tersandranya hukum adat. Karena kita paham di beberapa daerah ada hukum adat yang memang melegalkan yang hal demikian. Nah, kami sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan Kementerian PPA, terutama pada saat Bu Bintang, ya, Bu Menteri Bintang melakukan intervensi bagaimana caranya Undang-Undang Perlindungan Anak itu ditegakkan. Waktu itu saya lupa di Lombok Timur apa Lombok Barat ya, di mana betul-betul ditegakkan penegakan hukum yang pada akhirnya oknum orang tua, kami sampaikan oknum orang tua yang memaksa anaknya menikah, akhirnya mereka berhadapan dengan hukum. Nah, tapi sayangnya ini tidak menjadi kampanye yang sustainable. Nah, ini yang kami harapkan bahwa kita ada instrumen kota kabupaten layak anak, kita punya instrumen yang lainnya, di mana teman-teman dari kejaksaan, teman-teman dari Mahkamah Agung, ya, teman-teman dari pihak kepolisian juga sama sepaham bahwa perkawinan usia anak itu ada pidananya, dan apalagi kita apresiasi dispensasi menikah pun juga hari ini kan tidak diberlakukan kembali, ya. Supaya apa? Tadi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk masih bisa bermain, punya minat bakat, mereka bisa. Oke, baik. Mbak Erlinda, apakah langkah strategis yang dilakukan seperti edukasi ini menjadi salah satu langkah yang konkret untuk bisa menyadarkan masyarakat ataupun juga membuat literasi masyarakat terhadap kasus ini bisa lebih kuat lagi? Betul, salah satu instrumen yang paling bisa kita lakukan adalah melalui edukasi, melalui pendidikan, ya, baik itu pendidikan formal maupun non formal, melalui tadi bagaimana sarana kita mempunyai, ada misalnya PKH, pada saat penyerahan PKH, ya, pendamping keluarga itu memberikan suatu edukasi, belum lagi misalnya dengan pendekatan lokal. Tapi di sini kami ingin harapkan ada beberapa hal yang dilakukan melalui misalnya pendidikan formal. Pendidikan formal mulai kurikulum. Jika bukan pendidikan formal, non formal itu tadi edukasi melibatkan organisasi profesi, melibatkan perangkat desa, ya. Dan yang paling utama juga bagaimana ada campaign secara nasional itu yang memang harus kita dukung, Mas Jamar. Edukasi perlu dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih kepada Mbak Erlinda atas jawaban komprehensif dari Anda. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.